Anda masih bersama kami di Arah Angin Televisi Republik Indonesia. Malam hari ini kita tentunya masih membahas terkait dengan tema kita di Hari Raya Idul Adha, berkurban untuk negeri. Masih bersama dengan sejumlah narasumber, Prof. dari Kementerian Agama Republik Indonesia, Buya Anwar Abbas dari Majelis Ulama Indonesia, dan juga Pak Rizaluddin dari Basnas Republik Indonesia. Saya kembali ke Prof. Artinya Prof, ini kan di tengah pelaksanaan pemotongan hewan kurban, begitu ada yang kemudian sudah dilakukan pemotongan hari ini, tapi kemudian masih ada esok hari begitu, bertahap. Ada juga yang kemudian masih bertahap. Apa saja yang kemudian sering diingatkan Kementerian Agama dalam tata cara pelaksanaan kurban yang kemudian secara benar dari sisi agama? Ya, terima kasih. Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa para ustadz, ustadzah, para penceramah, para kiai, ulama itu sudah menyampaikan tentang fiqhul udhiyah. Jadi fikih penyembelihan kurban. Fikih penyembelihan hewan kurban. Nah itu diantaranya diatur bagaimana hewan yang akan dikurbankan tuh umurnya sesuai. Kemudian dipastikan sehat, tidak cacat, misalnya mohon maaf buta atau kakinya hilang satu gitu ya. Terus yang kedua, ini kebetulan Kementerian Agama di bawah Pak Nasaruddin Umar punya program ekoteologi. Ekoteologi? Ya, makanya juga ini kami menyampaikan agar penyembelihan kurban juga sehat. Darah yang mengalir dari binatang itu bagaimana tidak mencemari lingkungan. Itu juga menjadi yang selalu kami ingatkan. Kemudian misalnya mohon maaf, kotoran-kotoran binatang yang di dalam itu juga bagaimana tidak dibuang sembarangan. Kadang dialirkan di sungai begitu saja. Itu yang kemudian, betul. Prof. Alhamdulillah ini karena ustadz kita, para penyuluh kita itu juga terjun betul di masyarakat, hadir di tempat penyembelihan, mengingatkan bahwa betapa pentingnya bukan sekedar tadi menyembelih binatang, tapi efek dari darah yang mengalir, kotoran yang dikeluarkan itu juga mana tidak mencemari lingkungan. Ini yang selalu kami ingatkan. Itu yang kemudian diingatkan terus. Nah, tapi bagaimana kemudian pemerintah dalam hal ini memastikan terkait dengan distribusi dari hewan kurban ini atau daging kurban ini agar kemudian lebih merata dan juga benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan, apalagi di rekan-rekan saudara-saudara kita di daerah 3T. Bagaimana kemudian yang menjadi konsen Kemenak untuk bisa memastikan distribusi daging kurban ini, Prof? Ya, ini menarik. Jadi negara melalui Impres 8 2025 itu kan ada namanya DTSEN ya, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Ini meskipun pertama-tama diterapkan untuk pendistribusian zakat, tapi ini juga bisa dijadikan patokan. Meskipun untuk kurban ini sebenarnya lebih inklusif, bisa diterima oleh bahkan karena yang kurban kan orang kaya, boleh jadi ya. Jadi Buya Anwar bisa menerima kembali hewan kurbannya kan, kalau kurban sunnah. Nah, kemudian yang kedua, alhamdulillah saya lihat di masyarakat itu punya mekanisme bagaimana kurban ini bisa terdistribusi kepada semua penduduk minimal yang dekat. Kemudian yang kedua, karena tadi ada transformasi pengelolaan kurban, kemudian kurban itu dijadikan kornet misalnya ya, yang itu bisa disampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan ini juga secara agama dibolehkan dan bahkan sehat. Artinya memang ada transformasi, ada desain baru gitu untuk bagaimana mengelola zakat, mengelola kurban, sehingga kemudian tepat. Nah, apalagi tadi masyarakat kita secara umum tadi Buya Anwar menyampaikan konsumsi dagingnya masih relatif kurang gitu kan. Dan ini kami ingatkan terus kepada panitia agar memastikan masyarakat yang sehari-hari kurang makan daging itu yang diutamakan gitu. Gitu, bukan yang biasa makan daging setiap hari gitu. Masyarakat yang kurang dalam konsumsi daging itu yang diutamakan oleh Kemenak begitu. Dari Basnas sendiri, apakah kemudian ada strategi khusus terkait dengan distribusi daging kurban ini, Pak Rizal? Ya, distribusi daging kurban ini sama juga dengan amanah di undang-undang tentang pengelolaan zakat, infak sedekah dan dana sosial keagamaan ini ada mengandung prinsip pemerataan. Pemerataan, keadilan ini dan kepastian hukum ini salah satu bagian dari strategi distribusi program-program Basnas. Maka Basnas menganut sistem sekarang pemerataan dan keberpihakan. Gitu ya, pemerataan manfaat ini tentu kita berharap daerah-daerah yang rawan pangan, daerah-daerah bencana, ya itu kita juga perlu keberpihakan. Selain tadi itu sudah dipetakan artinya oleh Basnas ya? Dipetakan. Terkait
daerah-daerah ini. Ya? Betul, termasuk juga di daerah-daerah miskin perkotaan. Kan ini kan miskin perkotaan juga banyak di sini dia di perkotaan datanya juga luar biasa. Pemerataan itu kalau untuk keberpihakan artinya. Nah, keberpihakan tadi itu daerah 3T. Itu salah satu juga bagian penting dari konsep strategi Basnas gitu. Maka kita sekarang menganut 3 sistem pendistribusian hewan. Pertama adalah distribusi hewan hidupnya. Begitu ya. Nah, yang kedua adalah kita penyembelihan langsung di lokasi. Gitu ya. Jadi di beberapa kita punya balai ternak, hampir 102 balai ternak Basnas tersebar di beberapa lokasi kabupaten kota di Indonesia. Jadi ada sembelih hidup di sana, lalu ada pengiriman hewan hidupnya, lalu yang terakhir tadi yang Prof. Bayono sampaikan, kita juga ada inovasi pengemasan kaleng. Jadi hewan kurban ini kita kemas kaleng, kita kerjasama dengan pengemasan kaleng yang sudah terstandar, dan itu kita distribusikan lebih merata dan juga sebagai cadangan bencana dan juga cadangan perbaikan gizi. Karena kita tahu sendiri bahwa memang masih ada problem stunting, masih tadi problem minim konsumsi. Nah, itu adalah keberpihakan itu terus kita petakan. Begitu. Luar biasa, itu yang kemudian dilakukan oleh Basnas sendiri. Tapi bagaimana kemudian selain membantu masyarakat yang kemudian membutuhkan konsumsi dari daging hewan kurban ini, tapi bagaimana juga Basnas memiliki sebuah perhatian khusus begitu, khususnya kepada para peternak lokal kita yang tersebar di berbagai daerah. Bagaimana kemudian kerjasama yang akan dilakukan dengan Basnas di daerah ini? Ya, salah satu program unggulan Basnas itu adalah balai ternak. Jadi kita ada program lumbung pangan, ada balai ternak, ada beasiswa gitu dan lain sebagainya. Nah, itu balai ternak itu bagian dari program prioritas kita. Jadi kita berdayakan masyarakat yang kategori mustahik yang mau berusaha begitu ya menjadi peternak, kita memberikan modal dari pembelian bibit hewannya, pembuatan kandangnya begitu ya, sampai juga pendidikannya, pendampingannya, sampai modal pada rumputnya begitu ya. Dan ekonomi kurbannya juga luar biasa. Nah, itulah yang kita lakukan tadi sekitar 102 balai ternak yang Basnas RI saja. Gitu ya, Basnas daerah juga sama punya konsep-konsep balai ternak. Nah, dari situlah di masa kurban ini tahunan kita menyerap hewan kurban kita. Contohnya di balai ternak yang dekat di Jakarta ini kita hampir menyerap sekitar 1.500 hewan kurban mereka. Begitu ya, di sekitar Bogor kita ada beberapa balai ternak. Nah, itu kita beli kembali. Selain itu juga balai ternak setempat boleh bekerja sama dengan peternak-peternak warga masyarakat yang itu dia bisa kalau kurang bisa kita beli kembali. Nah, kebetulan tahun sekarang ini kita ada dam juga. Kita dititipin ada dam haji, ada jamaah haji Indonesia yang sudah meyakini ada kurban di tanah air selain di tanah haram. Nah, kita sekarang data kami ini sekitar ada 2.000-an ya sudah kita terima. Nah, itu kita manfaatkan peternak-peternak rumahan untuk kita beli karena kan dam ini satu-satu dan itu sesuai dengan keinginan para haji itu ya untuk kita potongkan. Begitu, itulah konsep ekosistem pemberdayaannya. Ekosistem pemberdayaan itu yang kemudian diterapkan oleh Basnas. Tapi bicara terkait dengan inovasi Basnas sendiri begitu Buya, ini kan ada beberapa yang kemudian ditekankan tadi terkait dengan layanan kurban digital salah satunya yang kemudian. Nah, bagaimana kemudian Majelis Ulama Indonesia ini memandang terkait dengan praktek kurban melalui tadi layanan kurban digital ini tadi, Buya? Saya sebelum bicara tentang digital ya, tentang distribusi tadi. Distribusi tadi, menambahkan juga mungkin. Ya. Itu sepertiga itu diharapkan untuk fakir miskin. Sepertiga untuk teman karib tetangga. Sepertiga untuk yang berkorban. Jadi Pak Prabowo itu dapat jatah sepertiga itu. Kalau mau. Jadi menurut saya ya, jangan seluruhnya dikirim ke daerah terbelakang. Itu dibagi di tempat di mana hewan itu dipotong. Terdekat semua tadi. Orang fakir miskin sudah dapat. Ya, tetangga dikasih ya. Saya melihat di situ ada sebuah nilai. Ini kata Ibnu Khaldun ya. Suatu masyarakat akan baik kalau hubungan antara warga masyarakat itu baik. Tuh. Instrumennya salah satu hewan korban ini. Tadi. Ya, kan coba saya berkorban. Mas Jaya saya kasih gitu kan.
Tuh, nah, yang lain dikasih kan, sehingga akhirnya hubungan baik antar Berjalin. masyarakat menjadi bagus gitu. Jadi jangan dikirim semua ke sana ya. Iya, iya. Dan menurut saya juga enggak apa-apa ya, misalkan ada orang miskin ya. Itu kan hanya dapat 1 tenteng ya. Iya. Kalau bisa 10 kilo ya, tapi kan dijemur. Iya. Kata yang dibilang Pak Faruk tadi ya, dijemur ya, itu kan bisa kalau dia kering kan bisa tahan lama tuh. Iya. Bisa sampai setahun itu. Gitu disimpan sehingga dia akhirnya ya konsumsi protein hewaninya cukup gitu. Dan untuk yang jauh-jauh itu menurut saya ya pemerintah juga ikut membantu lah gitu ya. Bagaimana meningkatkan protein hewani mereka gitu. Dan kalau Pak Prabowo berkorban 1 ton ya 300 kilo dikirim ke sana gitu ya. Jadi menurut saya ya kita harus peduli terhadap lingkungan kita. Ya, saya bukan menolak gagasan Basnas itu kita dukung ya. Tetapi kan instrumennya tidak hanya Idul Adha. Ya. Prof. War tadi udah bilang ya bahwa ada sedekah, infak, macam-macam ya ada instrumennya gitu. Dan kita biasakan saja sedekah daging gitu ya. Tapi bukan hanya pada Idul Adha ini. Bukan hanya Sedekah Idul Adha dan daging gereja. lewat kita serahkan lewat Basnas kan, oleh Basnas diatur, dibuat dalam bentuk kaleng misalkan ya. Jadi jangan hanya dikonsentrasikan di Idul Kurban saja ya. Pada bulan-bulan lain kita juga dorong supaya ada pengiriman daging-daging ya kepada masyarakat di daerah tertentu gitu. Dan kita dukung untuk program Basnas itu kan. Ya. Baik. Terkait dengan apa yang kemudian tadi saya tanyakan Buya terkait layanan kurban digital, bagaimana pandangan MUI? Ya saya rasa kan tidak masalah. Di situ tidak ada isunya. Apalagi sekarang kan sudah dunia digital ya. Cuma kadang-kadang banyak nenek-nenek yang tidak bisa menggunakan. Kan apa nenek-nenek. Saya kan belum kakek-kakek lagi. Saya pun juga tidak bisa saya mempergunakan itu. Jadi ya oleh karena itu ya perlu ada literasi juga ya. Orang-orang kalau mungkin tidak perlu literasi mungkin dibantu lah ya. Ya, jadi didekati Basnas, mendekati atau lembaga-lembaga sosial, mendekati ormas-ormas, mendekati orang-orang yang ingin yang berkecukupan ya untuk mau menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan meningkatkan protein hewani dari kawan-kawan kita yang dari angka tadi kan sangat jauh tuh ya. Tadi saya perkuat lagi ada sekitar 2,7. 2,7. Tadi kan saya sebut 2,1 tapi lagi data tadi 2,7 kilogram per tahun. Itu menurut saya masih jauh dari yang semestinya ya. Baik, kembali lagi kita ke esensi dari Hari Raya Idul Adha sendiri dan juga dari momentum berkurban ini. Bagaimana kemudian Majelis Ulama Indonesia, Buya, untuk mengingatkan masyarakat atau kita semua agar kemudian ibadah dari kurban ini tidak hanya menjadi sebuah simbol atau formalitas tahunan semata, begitu. Bagaimana kemudian Majelis Ulama Indonesia kembali mengingatkan kita semua? Ya, saya rasa itu sangat tergantung kepada kuat dan tidak kuatnya pemahaman keagamaan, baik dan tidak baiknya pemahaman keagamaan seseorang. Saya rasa kita berkorban tidak hanya bulan haji ini saja. Setiap hari kan kita berkorban kan karena korban perasaan juga kita. Korban perasaan. Ya kan setiap hari kita berkorban menurut saya. Jadi ya berkorban itu menurut saya bagi orang Islam bukan sesuatu yang apa. Cuma berkorban kambing dalam kesempatan Idul Adha ya memang itu kan terbatas. Waktunya itu kan hanya 4 hari, tanggal 10, 11, 12, 13 4 hari cuma kan. Kalau kita potong di luar itu namanya bukan korban. Tapi sedekah apa tadi kata Pak War, sedekah daging. Ya. Dan juga ada orang non-Islam ikut korban juga dia kan. Tapi itu bukan korban tuh. Yang diwajibkan korban itu kan hanya orang beragama Islam. Tapi kalau ada orang-orang yang tidak beragama Islam ikut motong hewan itu bukan korban ya. Masuknya berarti sedekah. Apa istilahnya Pak? Sedekah. Sedekah ya? Sedekah daging. Sedekah daging kurban. Sedekah daging. Itu banyak tuh. Daripada tanpa menyebut nama saya toko-toko apa? Toko-toko nasional ya, yang tidak beragama Islam banyak sekali itu menyerahkan bukan sapi, bukan kambing tuh, sapi-sapi gemuk itu, Luar biasa. sapi-sapi besar itu yang beratnya sekitar 800 sampai 1000 kilo itu. Solidaritas antar umat beragama artinya. Saya rasa ya, ya karena mereka ingin menjalin hubungan baik ya. Makanya saya ingat Jenderal Sudirman ya, kata Jenderal Sudirman begini, jika kalian ingin menang, karena kita kan beli tentara ya, tentu bicaranya menang kalah. Kalau kita kan tidak menang kalah ya, tapi maju atau tidak maju. Kata Jenderal Sudirman, jika kalian ingin menang, maka kalian harus kuat. Untuk bisa kuat,
maka kalian harus bersatu. Untuk bisa bersatu, maka kalian harus rajin menyambung tali silaturahim. Nah, daging ini instrumen untuk menyambung tali silaturahim ini. Luar biasa. Gitu. Jadi kalau seandainya kita sering membantu, berkorban, menolong orang, ya maka silaturahim antara kita akan bagus. Makanya dulu tahun 1908 ketika reformasi ya, ada fenomena yang salah. Itu kan mahasiswa dan masyarakat ngambil batu itu. Mas saya tahu kemana batu itu dilemparkan? Itu kan dilemparkan ke simbol-simbol konglomerasi kan. Ke gedung-gedung mewah kan, ke mall-mall kan. Bahkan tidak hanya batu, api pun dilemparkan ke sana, terbakar. Tapi saya melihat ada masyarakat yang pegang batu ya, mau dilemparkan tetapi dikawal, dipagar tuh. Tokonya dipagar oleh masyarakat setempat gitu. Jangan lempar ini, jangan lempar ini gitu. Ketika tanya kenapa jangan dilempar? Karena ini orang meskipun tidak beragama Islam ya. Waktu itu kan yang dikejar itu kan kebanyakan etnis Cina ya. Karena Cina yang punya toko itu pemurah. Karena Cina yang punya toko itu peduli kepada masyarakat sekitar. Akhirnya apa yang terjadi? Masyarakat sekitarlah yang melindungi dia. Nah, oleh karena itu saya terus terang saja sangat menghimbau kepada warga bangsa ini ya, terutama mereka-mereka yang kaya-kaya ini ya. Supaya jangan hanya menikmatin kekayaan secara sendiri atau bagilah, belajarlah berbagi kepada yang lain. Sehingga yang lain pun yang menerima itu akan punya empati, punya kasih sayang terhadap yang bersangkutan. Sehingga dengan demikian rekatan batin antar kita akan semakin kuat gitu. Persatuan dan kesatuan kita akan kuat gitu. Dan Idul Adha mengajari itu. Karena daging korban ini tidak hanya untuk orang beragama Islam ini. Siapa saja bisa dikasih. Tuh. Karena dia tetangga dengan kita, meskipun agama tidak Islam, ya kita kasih. Dan saya rasa orang yang tidak beragama Islam menerima daging itu meskipun dia sudah sering mampu membeli daging, tapi karena dia dikasih, sepanjang pengetahuan saya, ternyata kalau kita akan mengasih itu tidak hanya ke fakir miskin, tapi kita juga diajari oleh agama untuk mengasihi kepada orang kaya. Tuh. Saya rasa kalau Mas Jaya saya kasih pasti senang dan enggak ini. Oh, pasti senang. Pasti senang kan? Daging juga lumayan banyak di rumah. Iya, salah satu. Jadi siapapun saya lihat kalau dikasih, dia akan senang. Gitu. Ada dulu seorang orang kaya di dunia ini, tak usah sebut namanya. Dia berjalan di highway. Dia karena udah tua, capek, berhenti dia. Ya, ketika dia mau melanjutkan perjalanan, tidak kuat kakinya mengangkat untuk berjalan lagi kan, dia stop mobil. Tidak ada yang mau berhenti di highway itu. Tuh, tiba-tiba ada seorang mobil berhenti, kemudian mengajak bapak ini naik, gitu kan. Kemudian setelah sampai di tujuan oleh si sopir ini yang punya mobil ini dikasih dia duit $2. Katanya begini, $1 pergunakanlah untuk membeli minuman di hotel sana, dan $1 pakailah untuk biaya transportasi. Ternyata hotel itu punya dia. Jadi apa kata bapak ini? Inilah sebuah pemberian yang sangat tulus, yang sangat ikhlas, yang saya terima katanya. Oleh karena itu akhirnya itu si bapak yang kaya itu mencari yang punya mobil itu. Tadi. Kemudian yang punya mobil itu dikasih apa? Dikasih sebuah perusahaan oleh yang bersangkutan. Sementara di dalam mobil itu dia bersama istrinya. Dan istri itu sepanjang jalan memaki-maki suaminya. Itulah kamu, katanya, ketika punya uang kamu bagi-bagi sama orang. Tapi ketika kita butuh tidak ada yang peduli sama kita. Katanya. Kan didengar oleh yang di belakang ini, yang kaya ini. Makanya kata bapak yang di belakang ini ya sudah, dia kasihlah sebuah perusahaan. Dan begitu sampai di perusahaan tersebut, kan dicari tuh yang memberi, yang suami istri tadi dicari kan, dibawa ke suatu tempat, dia duduk di sebuah ruangan gitu kan, dia bingung setelah seperti duduk, nggak ada lagi yang melayani dia. Lalu akhirnya penasaran, kenapa kami disuruh duduk saja, kami mau diapain di sini? Kata sekretarisnya, terserah bapak, gitu kan, terserah saya bagaimana. Istrinya juga bilang, terserah kami bagaimana, gitu kan, ya terserah bapak, gitu. Ya kenapa terserah kami? Ya karena ini kan perusahaan bapak. Kalau saya malaikat Israel ya, saya cabut nyawa istri ketika itu.
Luar biasa apa yang kemudian diceritakan oleh Buya tadi. Kita masih seru diskusi malam hari ini tentunya. Nanti saya akan minta tanggapan dari Prof. Far seperti apa, Pak Rizal seperti apa yang kemudian disampaikan Buya tadi. Bagaimana kemudian momentum kurban ini mempererat hablum minanas antar sesama muslim tapi juga antar sesama umat beragama. Usai jeda kita masih akan kembali membahas terkait dengan tema kita di malam hari ini, berkurban untuk negeri. Tetaplah bersama kami di Arah Angin TVRI, kami kembali saat lagi.